recommended karena sekali lagi di 3 jutaan dapat memori 256 GB dan tetap 5G. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Kali ini kita berada di episode vitamin I yang ke-83. Teman-teman, di episode kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekomendasi HP harga 3-5 juta untuk tunanetra. Teman-teman, dua kata terakhir harus diperhatikan selalu ya, untuk tunanetra. Jadi jangan ada yang nanti misalnya nanya, ini kenapa nggak masuk, ini kenapa nggak masuk. Nah, untuk tunanetra sekali lagi. Oke teman-teman, nah apa yang menjadi highlight kita di rekomendasi 3-5 juta? Nah yang pertama, nah ada yang unik, kenyamanan dan keamanan penggunaan itu, kenyamanan dan kemudahan penggunaan itu harus tetap ikut, tetapi dengan catatan kalau ada sesuatu yang lebih, maka kenyamanan dan kemudahan penggunaan akan bisa diturunkan sedikit ya, bisa diabaikan sedikit, tapi sedikit loh ya, gak banyak. Oke, nah di 3 jutaan ini juga harus kita perhatikan. Nah ini saya berikan catatan kepada teman-teman. Kalau saya sebut Samsung misalnya, maka yang saya sebut adalah harga plus chargernya teman-teman. Kenapa plus charger? Karena memang Samsung sudah tidak menyertakan lagi kepala charger di HP harga 3 jutaan teman-teman. Tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, ada Samsung Galaxy M14 5G. Teman-teman, si HP monster yang baterai yang besar ini teman-teman, itu memang sangat recommended. Baru saja keluar beberapa minggu yang lalu dan menurut saya sangat recommended di varian 6/128 GB. Dengan kepala charger atau kecepatan charger 25 watt, teman-teman bisa dapatkan di harga Rp3.250.000 teman-teman. Nah, HP ini dibekali dengan baterai 6000 mAh ya, Type C konektor tentunya, masih ada audio jack, dan dia triple slot juga untuk slot kartunya gitu ya, SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Kenapa ini saya sebutkan? Karena di 3-5 jutaan ada kemungkinan teman-teman hanya dapat 2 slot saja. Nah, jadi harus saya sebutkan. Nah, di sini juga kita bisa dapatkan 3 kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth, itu yang diabaikan aja ya. Nah, 13 megapiksel untuk kamera utamanya, dan chipsetnya ada chipset buatan Samsung Exynos 1330. Kenapa ini harus saya tekankan? Karena untuk menunjukkan bahwa Samsung sendiri akan menjamin kemudahan atau kenyamanan penggunaan chipsetnya teman-teman. Nah, saya belum bisa jamin ini akan bagaimana untuk tunanetra. Saya hanya bisa bilang ini recommended karena memang belum ada yang pakai ya. Tapi sejauh ini kalau kita belajar dari M21, M31 yang pakai chipset bawahnya Samsung, baterai 6000 mAh, nyaman-nyaman aja sih teman-teman. Enak-enak saja. Oke. Nah, di harga segini kita sudah dapat 5G, baterai 6000 mAh, benar-benar untuk tunanetra banget sih. Karena memang untuk desain dia itu sangat rendah teman-teman, kualitas desainnya ya. Ya tidak apa ya? Tidak good looking lah istilahnya. Jadi, tapi kalau untuk tunanetra benar-benar sangat recommended karena baterainya yang besar ya. Oke. Yang kedua, Samsung Galaxy M23. Nah, M23 ini memang keluaran tahun lalu teman-teman, tapi menurut saya masih sangat recommended. Karena apa? Ya, karena memang dia 5G, prosesornya itu hemat daya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman masih mempertimbangkan tentang penampilan, kan kalau tadi Samsung M14 itu agak gimana penampilannya, tapi kalau M23 itu penampilannya bagus ya teman-teman, dan HP-nya juga sedikit tipis dan agak compact juga, dan ini memang benar-benar cocok utamanya untuk tunanetra low vision karena layarnya sudah 120 Hz. Ya memang sekali lagi bukan untuk kita jadikan sebagai standar tunanetra, tapi mungkin ada teman-teman tunanetra low vision yang membutuhkan layar yang bagus juga teman-teman, yang bisa cerah juga ya, untuk mendukung kemampuan dalam penglihatan yang sedikit ya teman-teman ya. Nah, itu menjadi recommended, dan di sini dia menggunakan Snapdragon 750 yang masih satu-satunya digunakan di Indonesia oleh Samsung Galaxy M23 teman-teman, dan dia hemat daya sekali ya teman-teman, walaupun baterainya tetap di 5000 mAh. Kecepatan chargernya 25 watt, dan teman-teman bisa dapatkan HP ini di harga Rp3.350.000 teman-teman. Lanjut, di yang ketiga kita punya Poco X5 5G teman-teman. Poco X5 5G. Nah, ini kenapa kita tawarkan? Karena dia menawarkan memori yang lebih lega. Varian RAM 8/256 GB di harga 3.800.000-an.
Nah, teman-teman, dia memberikan penawaran yang sangat menarik. Kalau soal paket penjualannya sangat lengkap ya teman-teman. Nah, Xiaomi, kita tidak bisa pungkiri Xiaomi termasuk salah satu brand yang memberikan paket penjualan lengkap. Jadi kita bisa tinggal pakai, nggak perlu lagi mikirin tentang soft case atau anti gores. Apalagi kan susah ya masang anti gores ya. Nah, dia sudah lengkap teman-teman. Anti gores sudah terpasang di HP-nya juga. Di chargernya juga sudah ada di kecepatan 33 watt ya teman-teman. Dan itu menjadi sangat recommended karena sekali lagi di 3 jutaan dapat memori 256 GB dan tetap 5G. Nah, itu dia teman-teman ya. Dia menggunakan Dimensity 920 kalau saya tidak salah. Nah, dan dia menggunakan baterai 5000 mAh dan masih ada audio jack-nya juga teman-teman ya. Nah, sekali lagi audio jack tetap harus kita sebutkan ya di harga 3 jutaan karena memang perlu teman-teman. Ada nanti yang tidak pakai audio jack lagi ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kekurangannya ya, bukan kekurangan sebenarnya, agak kurang kenyamanannya karena memang bukan Samsung ya. Sekali lagi ya, seperti saya katakan di awal, ada yang harus kita perhatikan ketika kita mau mengurangi kenyamanan. Nah, itu dia, ada di Poco ya. Poco kalau kemarin di rekomendasi tahun lalu kita sebut ada di tingkatan Xiaomi ya, karena memang Poco itu Xiaomi, dia berada di bawahnya Samsung. Tapi itu bisa kita toleransi karena dia baterainya 5000 mAh dan kecepatan chargernya 33 watt dan memorinya yang paling utama teman-teman di 256 GB harga. Nah, kita mulai menyentuh harga 4 jutaan teman-teman. Untuk rekomendasi yang keempat kita punya Redmi Note 12 5G. Redmi Note 12 Pro 5G teman-teman ya. Nah, Redmi Note 12 Pro 5G ini menawarkan kamera belakang 50 megapiksel dan ultrawide-nya juga ada seperti Samsung dia ya. Dan dia punya dual speaker teman-teman. Itu yang sangat menarik dan dia paket penjualannya juga lengkap ya teman-teman. Ada charger, ada case, ada anti gores yang sudah terpasang dan lengkap teman-teman. Jadi kita misalnya tinggal beli, seandainya kita beli online juga semuanya udah lengkap. Jadi kita nggak usah repot lagi mikirin charger, mikirin ini segala macam teman-teman. Chargernya di kecepatan 67 watt ya. Sekali lagi chargernya di kecepatan 67 watt, sudah 5G dan selebihnya enak sih teman-teman. Enak semuanya karena memang dia dual speaker dan ya kekinian ya, karena kamera depannya juga udah bentuk bulat itu ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi Redmi Note 12 Pro ini patut dipertimbangkan begitu. Nah, yang kelima terakhir itu ada Samsung Galaxy A33 5G. Tapi teman-teman harus ambil varian yang 8256 teman-teman. Ini HP sebenarnya keluar tahun lalu, tapi saya sangat pede merekomendasikannya sekarang. Karena apa? Karena dia punya update security keamanan sampai 5 tahun dan Android sistem OS-nya itu diupdate sampai 4 kali. 4 tahun teman-teman. Sampai tahun 2026. Sekarang masih 2023. Masih sangat panjang ini umur HP ini. Bahkan seandainya 2025 berakhir juga misalnya, kita masih bisa menggunakan kan teman-teman. Walaupun tidak bisa mengharapkan lagi untuk update OS-nya teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa HP ini teman-teman. Itu yang membuat A33 menjadi recommended. Apalagi dia dual speaker, Samsung pula ya kan. Walaupun ya chargernya beli sendiri teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapat harga Rp4.855.000, Rp50.000 maksudnya untuk HP ini teman-teman. Nah, oh ya, tadi jangan saya lupa ya, di Redmi Note 12 kita dapat di harga Rp4.550.000 teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang HP Samsung yang tahan air, ya ini dia teman-teman. Samsung A33 ini memang sudah tahan air dan dia jack audionya. Nah, ini harus kita perhatikan, jack audionya sudah dihilangkan ya. Jack audionya sudah dihilangkan. Jadi kita pakai satu lubang aja, Type C aja untuk semuanya teman-teman. Nah, demikianlah rekomendasi HP harga 3-5 juta. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.